Hai guys, welcome back to Budi Nunas Daily Vlog. Hari ini aku lagi pengen tunjukin ke kalian nih tanaman kale aku yang udah agak sedikit gondrong ya. Kayaknya butuh perawatan dan treatment khusus nih. Ada juga tanaman pokcoy aku, terus juga ada sawi pagoda aku yang udah siap untuk dipanen ya sedikit-sedikit, tapi ya is okay lah, nggak apa-apa. Karena memang ini tuh organik dan aku pure tanam sendiri dari benih. Alhamdulillah ya tumbuh subur. Dan rencananya hari ini aku tuh lagi pengen panen ya, walaupun panennya kecil-kecilan ya nggak apa-apa. Dan ini aku sekalian mau juga tunjukin ke kalian tanaman-tanaman apa yang udah aku berhasil tanam hingga sebesar ini. Ya, ini yang pertama ada curly kale. Nah, ini tuh katanya sih queen of vegetables ya, ratunya sayuran. Dan aku tuh penasaran banget rasanya gimana dan aku bakalan coba masak. Tapi ini juga banyak sering dipakai untuk resep-resep bikin jus, smoothies gitu. Ini dia penampakannya ya, sehelai daun ini dia tuh masih kayak ada curly-curlynya gitu ya, keriting-keriting gitu, lucu banget. Nah ini karena masih kecil punya aku, nah ini ya paling cuma kayak begini aja sih, nggak terlalu bergelombang gitu ya. Nah ini aku nemuin juga ada sedikit hama gitulah ya, jadi daunnya itu juga agak bolong-bolong. Nah ini tips aku sih kalau misalnya untuk ngerawat tanaman-tanaman yang gampang kena hama kayak gini tuh sebenarnya kalau untuk tanaman organik tuh gampang, cuma pakai air endapan hasil dari kulit bawang merah, bawang putih. Nah itu tuh kayak didiamin semalaman gitu. Ini lumayan efektif ya, tapi memang harus rajin. Seminggu sekali kita semprotin aja ke sayuran organik kita. Nah ini hasilnya udah aku trim beberapa helai daun kale-nya. Nah ini dia juga ada di pot yang satunya. Jadi aku tuh punya 3 pot dan mereka tuh masih kecil-kecil karena memang aku tuh tebar benihnya itu 10 biji benih ya yang kecil-kecil itu. Nah terus ini hasilnya, dan yang 7 itu dia kurang bisa berkembang dengan baik gitu ya, jadi nggak pecah benih dan nggak bisa tumbuh, dan inilah yang bisa tumbuh dan bisa diselamatkan. Karena tanaman aku ini organik, jadi aku tuh memang beneran bisa melihat perkembangannya gitu ya. Kalau misalnya perbedaannya pakai pupuk kimia sama pakai pupuk yang alami gitu kan dari sisa-sisa dapur, itu memang beda banget dan cenderung lebih lambat ya kalau pakai bahan-bahan pupuk alami gitu. Tapi nggak apa-apa, mereka juga alhamdulillah seger-seger banget ya. Ini juga cuacanya kan karena habis hujan, jadi memang aku sengaja untuk pilih mereka, syuting mereka ya saat setelah hujan itu, jadi kayak lebih seger aja gitu. Tapi ini memang ada perawatannya, jadi ya udah aku bakalan trim dan aku bakalan rapihin kira-kira daun mana yang kurang terawat ya atau kurang bolong, sehingga aku tuh bisa panennya nanti lebih bagus gitu ya, dan hasilnya itu lebih smooth gitu daun-daunnya. Nah ini lagi aku potong-potongin, terus aku juga bikin tanahnya sedikit gembur, tapi nggak boleh sampai yang terlalu ngerusak akar gitu, jadi biar nanti nutrisi di tanahnya tetap terjaga. Dan yang paling penting dia itu nggak merusak akar, karena kan nutrisinya itu diserap oleh akar, jadi juga nggak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanamannya. Aku tuh seneng banget ya kalau misalnya healing tuh kayak gini gitu. Dan cita-cita aku, bismillah insya Allah aku tuh punya rumah yang tanahnya lebih luas ya, halamannya lebih luas gitu. Jadi kayak untuk berkebun, untuk bertanam-tanam gitu tuh lebih enak aja gitu ngaturnya, ya nggak sih? Kasihkan review tanaman-tanaman aku, jadi aku lupa untuk menyapa kalian. Kalian apa kabar nih? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan semangat terus ya. Dan ini dia hasil tanaman yang udah aku beresin. Ini ada kale, terus juga ada sawi pagoda. Di situ juga ada beberapa baris pok choy. Dan aku seneng banget karena kale itu kan asalnya dari Eropa, tapi dia bisa loh tumbuh di Indonesia. Karena kalau misalnya beli itu mahal banget, say. Lanjut, ini aku mau tunjukin ke kalian sayuran kailan aku. Nah ini tuh aku juga penasaran banget ya. Aku beli benihnya itu di Super Indo waktu itu, waktu belanja bulanan. Dan ini juga aku iseng-iseng tanam karena memang aku tuh penasaran, kok kayaknya
seger-seger gitu ya daunnya. Setelah aku tanam beneran dong, dia bukan sayuran yang rewel, terus juga bukan sayuran yang susah ditanam. Jadi aku mutusin untuk bisa tanam itu juga di rumah. Ini dia hasil panen aku. Ada kale yang hanya beberapa lembar dan ada yang masih kecil banget, nggak apa-apa ya. Dan aku bakalan cobain nanti, bakalan aku bikin smoothies, dan aku bakalan cobain juga setelah dicuci bersih ya, bakalan aku coba masak, misal ditumis gitu. Itu kan banyak ya resep-resepnya. Nah ini juga aku bakalan cobain, nanti juga ada kailan. Dan segini dulu hasil panennya. Aku mutusin untuk gak panen sawi pagoda karena masih seneng ya, masih bisa lebih besar lagi. Jadi see you on the next video guys, bye bye, thank you for watching.